Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Sebelum kita mulai taklim kita, terlebih dahulu kita baca Fatihah untuk muallif kitab dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah Abi Abdullah bin Ahdan bin Umar bin Qasir bin Syekh Al-Qasir Syekh Al-Qasir bin Ahmad bin Safar bin Muhammad bin Ahmad bin Safar Nawawi dakwah aman al-ahlul asraf wa al-sahih. Allah yudhul niyatina fi niyati ma'amana fi amal ma khalaqana fi akhlaqi rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tadi guru kita mengajak kita semua untuk mengirim Fatihah, mendoakan kedua orang tua kita, para pendahulu kita dan guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Dan ini adalah ajaran yang sangat bagus. Jadi hendaknya usahakan setiap habis sholat jangan pernah lupa doakan mereka. Karena definisi anak soleh adalah waladun solihun yada'ulah. Definisi anak soleh adalah anak yang yada'ulah, yang mendoakan kedua orang tua. Jadi kita koreksi diri kita, ini setiap hari kita doain orang tua apa tidak, terutama setiap habis sholat. Kalau kita doain kedua orang tua kita, ingat kepada para guru-guru kita, maka kita tersebut anak yang soleh. Tapi kalau kita setiap hari itu kadang lupa doain orang tua kita, bahkan seminggu lupa gak kirim Fatihah untuk orang tua, untuk guru-guru, tidak mengirim bacaan hadiah Quran, tidak sedekah untuk mereka, maka kita gak masuk ini definisi anak soleh, gak masuk definisi waladun solihun. Jadi waladun solihun yada'una, yang doain kedua orang tua. Dan ada sebuah riwayat yang disebutkan dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, tarkud du'a lil walidaini yudayyiqul 'aisha al-walad. Lupa mendoain kedua orang tua bisa menyebabkan kehidupan sempit bagi anak. Maka itu ketika kita ada masalah ekonomi, ada masalah dalam pekerjaan, ada masalah dalam usaha kita, maka koreksi bagaimana hubungan kita dengan kedua orang tua kita selama ini. Yang masih hidup telepon, tanyakan kabarnya, kirimkan makan kesukaannya. Ini jangan sampai nunggu orang tua nelpon, kabarkan kepada mereka. Jadi agar mereka tahu kondisi anaknya. Yang sudah wafat jangan lupa, kalau yang dekat ziarahin. Ini jangan sampai ziarah wali songo, ziarah wali ini wali itu ya bagus, itu memang harus ada hubungan dengan para wali-wali Allah. Akan tapi jangan sampai kita sibuk mencari surga di luar, surga di rumah kita lupa kita kunjungi. Tidak sampai kita gak ziarah makam kedua orang tua kita. Iya betul, kirim dari rumah nyampe, kirim dari masjid nyampe. Tapi kalau mereka dikunjungi makamnya, oh mereka gembira. Bagaikan orang hidup yang dikunjungi oleh anak-anak mereka. Bahkan kalau kita kirim juga untuk lil mukminin wal mukminat yang ada di makam tersebut, oh mereka tuh semua yang ada di makam berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Orang tua kita jadi viral tuh.
Ya, semua tuh yang ada tetangga-tetangga makam, terima kasih bang, terima kasih. Ini berkat anak kamu kesini, kita jadi enak semua. Ibaratnya ngirimin makanan. Disebutkan dalam kitab Kifayatul Atqiyah. Itu Kifayatul Atqiyah artinya cara metode untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini karya Syekh Zainuddin Al-Malibari, penulis kitab Fathul Mu'in. Nah, itu di dalamnya ada sebuah riwayat al-mayyit fi qabrihi kal gharikil mugawwih. Orang yang meninggal di dalam kuburnya bagaikan orang yang tenggelam. Yang namanya orang tenggelam susah apa tidak? Namanya orang tenggelam itu ketakutan apa tidak? Penuh ketakutan, penuh kekhawatiran, penuh dengan kesusahan. Oh, tiap hari, tiap saat mereka teriak-teriak, berharap kiriman doa dari anaknya, berharap kiriman doa dari suami atau istrinya, berharap kiriman Quran dari ponakan-ponakannya. Mana itu ponakan-ponakan saya yang dulu saya bela-bela? Mana itu saudara saya yang dulu suka saya bantu? Kok nggak ada yang ingat sama saya? Kok nggak ada yang doain saya? Oh, mereka teriak-teriak, nungguin doa kita. Kan kerjaan yang paling gak enak apa? Nunggu kerjaan paling gak enak. Apalagi yang ditungguin gak tahu. Ya, kita nungguin orang, yang kita tungguin orangnya gak tahu kayak apa tuh jadinya. Ya, ini mereka nungguin kita, cuma banyak kita gak sadar. Ini kalau kita ingat sama mereka, kita kirimkan doa, mereka gembira. Lebih gembira daripada mendapatkan dunia beserta isinya. Itu kalau mau digambarkan, ibaratnya kemarau berbulan-bulan panas gersang, tiba-tiba turun hujan. Enak apa enggak begitu Pak? Kemarau panjang tiba-tiba turun hujan, adem apa tidak? Itu ibaratnya lagi mati listrik, ya di Padang mati listrik. Lampu nggak nyala, kipas nggak nyala, AC nggak nyala. Kira-kira enak ya begitu? Panas. Tapi kalau tengah malam, token mati, habis. Bisa tidur nggak kita? Nggak bisa tidur. Tiba-tiba diisi lagi tuh, nyala, senang lagi. Nah, seperti itulah yang mereka rasakan, panas, susah. Dapat kiriman dari kita, mereka mendapat kebahagiaan yang sangat luar biasa. Itu yang ditunggu oleh mereka. Kenapa? Mereka sudah wafat, udah gak bisa nambah amal soleh, udah gak bisa. Kan syarat nambah amal soleh adalah usia. Ketika usia sudah tidak ada, udah gak ada kesempatan lagi. Mereka juga udah gak ada kesempatan untuk menghapus dosa-dosanya. Maka itu tidak lain dan tidak bukan yang diharapkan adalah kita semua. Man dzakara dzukira wa man nasiya nusiya. Yang ingat sama orang tua nanti bakal diingat. Ketika kita wafat, Allah gerakkan orang-orang yang hidup ingat sama kita. Ya, kalau kita tiap hari ngirimin doa sama orang tua, ngirimin doa sama guru. Ya, jadi kalau mau hidup kita berkah, jangan lupa doain orang tua, doain guru. Nanti Allah gerakin tuh. Ketika kita wafat, yang hidup ingat sama kita. Tapi kalau semasa di dunia kita lupa sama yang mati, ketika kita wafat nanti, Allah lupain. Yang duduk sama kita, suka ngopi bareng kita, dibikin lupa sama Allah. Anak kita dibikin lupa, ponakan kita dibikin lupa. Na'udzubillah min dzalik. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa'lam, ketahuilah annahu yanbaghi laka, hendaknya bagi engkau an tatafakkara fil akhlaqi wal a'mali allati wasafa Allah biha awliya'ahu wa a'da'ahu. Hendaknya bagimu an tatafakkara, engkau bertafakkur, engkau merenungi, engkau menghayati
fil akhlaqi, mengenai akhlak-akhlak, wal amali, dan perbuatan-perbuatan allati wasafallahu biha awliya'ahu wa adahu, yang mana Allah sifatkan dengan akhlak dan perbuatan tersebut kepada para walinya dan juga para musuh-musuhnya. Jadi ini perlu ada waktu kita ya merenungi sifat-sifat para nabi, akhlak-akhlak para rasul, bagaimana amalan mereka, bagaimana ibadah mereka, bagaimana muamalah mereka, dan juga hendaknya kita bertafakur. Perlu ada waktu juga merenungi, mentafakuri sifat-sifat para musuh-musuh Allah, perbuatan-perbuatan orang-orang yang Allah murkai, wa fima a'adda lil fariqaini fil ajili wal ajili, dan yang Allah persiapkan bagi dua kelompok ini baik di dunia maupun di akhirat. Jadi ilmu itu perlu diangan-angan, Pak. Ilmu itu perlu direnungi. Terkadang ada orang mengaji, perbuatannya tetap aja nggak berubah. Ada kayak begitu? Banyak. Kenapa tuh? Karena dia nggak angan-angan, karena dia nggak merenungi. Jadi kudu ada waktu kita ibadah, ada waktu kita sujud sama Allah, kudu ada waktu kita baca Quran, kudu ada waktu kita zikir. Nah sama nih, kudu ada waktu kita hadir di majelis ilmu. Dan gak cukup sampai di situ, sempatin juga, luangin juga waktu kita tafakur ya, sambil ngopi, sambil ngerokok, sambil tafakur tuh diangan-angan ya, bagaimana akhlaknya para nabi, bagaimana akhlaknya para rasul, bagaimana ibadah mereka. Sama indah sama perbuatan kita, udah sama apa belum? Ini sifat kita udah sama gak sama sifat para nabi, para rasul? Sholat kita udah sama gak dengan mereka? Zikir kita udah sama gak dengan mereka? Ibadah kita udah sama apa gak dengan mereka? Atau jangan-jangan ini sifat kita sama lagi, sama seperti Fir'aun, sama seperti Qarun, sama seperti Abu Lahab, sama seperti Abu Jahal, dan perbuatan-perbuatan juga sama. Na'udzubillah. Perlu ada waktu sehingga nanti ada perubahan dalam kehidupan kita, ada perubahan dalam ucapan kita, ada perubahan dalam tingkah laku kita. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, innal abrara lafi na'im wa innal fujara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang baik, yang ucapannya baik, perbuatannya baik, tingkah lakunya baik, hatinya baik, lafi na'im, tempat mereka di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innal fujjara lafi jahim, dan sesungguhnya orang-orang fujar, orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang durjana, lafi jahim, tempat mereka di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi meskipun kita berat, meskipun kita malas untuk beramal soleh, untuk ibadah, paksain. Kenapa? Ada surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ada ridho Allah, ada janji Allah. Bagikan kita kerja ya, terkadang datang masanya kita lagi malas, datang masanya badan kita lagi nggak sehat, datang waktunya kita lagi ogah. Tapi ketika kita ingat, oh nanti ada gaji, oh nanti ada untung, jadi semangat lagi tuh kita kerja ya, kerja jadi semangat. Tapi demikian pula ketika kita ingin ibadah malas, paksain. Kenapa? Lafi na'im, innal abrara lafi na'im, orang baik tempatnya di surga, agar kita semangat lagi. Kemudian ketika kita hawa nafsu kita pengen ngajak kita berbuat buruk, hawa nafsu kita mengajak kita untuk berbuat maksiat, judi, riba, minum-minuman, zina, dan seterusnya. Ingat,
wa innal fujara lafi jahim. Orang yang jahat, orang yang maksiat tempatnya lafi jahim, di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat keren bagi kita. Ini semua buat keren bagi kita. Jadi yang ingat akan akhirat, maka ketika dia ingin berbuat jahat, dia ingat. Akhirnya jadi keren, jadi nggak jadi. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Apakah sama orang-orang beriman dengan orang-orang fasik? Kira-kira sama gak? Orang beriman sama orang yang fasik, orang yang baik dengan orang yang jahat, orang yang takut sama Allah dengan orang yang tidak takut sama Allah, sama apa tidak? La yastawun. Oh, gak sama. Ucapannya gak sama, perbuatannya gak sama, pola pikirnya gak sama, tingkah lakunya gak sama. Karena perbuatannya gak sama, ucapannya gak sama, maka di akhirat juga la yastawun, gak sama juga tempatnya. Surganya, nerakanya gak sama. Ini perbuatan manusia ini berbeda-beda. Ya. Perbuatan manusia berbeda-beda. Maka itu balasan Allah juga berbeda-beda. Ini kita semua. Ya. Yang sholat tadi, sholat subuh, itu gak sama. Ada yang khusyuknya 80%, ada yang khusyuknya 60%, ada yang khusyuknya 30%. Nggak sama. Zikirnya juga nggak sama. Ada yang subhanallah, subhanallah, lisannya subhanallah, hatinya juga hadir mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang Allahu Akbar, ya, ada yang Allah Akbar, hatinya penuh takdim, penuh pengagungan kepada Allah. Ada juga yang hanya lisan doang, nggak sama. Maka tingkatnya di surga nanti juga nggak sama. Ya, demikian pula yang nggak sholat dengan yang nggak sholat nggak sama, yang puasa dengan yang nggak puasa nggak sama, yang maksiat dengan orang yang takut terhadap dosa nggak sama. Maka di akhirat juga nggak sama. Jadi jangan sampai berpikiran dia nggak pernah sholat, dia nggak pernah puasa, dia nggak pernah ke masjid, kemudian dia berpikiran berkeyakinan nanti juga ujung-ujungnya surga. Kata siapa? Nggak sama. Emang surga punya engkongnya? Emang dia punya orang dalam apa? Enak banget, nggak kerja, berharap gajian, bisa apa tidak? Kalau pabrik punya bapaknya, ya iya, ya nggak kerja, nggak masuk, bolos terus, tetap dapat duit. Ya pabrik punya bapaknya. Ini surga punya siapa? Punya engkong kita apa bukan? Bukan. Oh, nggak bisa. Hati-hati. Iya, kalau wafatnya dalam membawa iman Islam. Yang jadi masalah ini kita nggak bisa memastikan wafat kita bawa iman Islam atau tidak. Karena apa? Orang yang meninggalkan sholat yuksa alaihi su'ul khatimah. Orang yang meninggalkan sholat, meremehkan sholat, mengabaikan sholat, dikhawatirkan matinya iman Islam yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau iman Islam yang dicabut, gimana mau ke surga? Orang udah dicabut. Ya. Na'udzubillah. Jadi perlu ada waktu kita. Perlu ada waktu baca Quran, ya, baca sejarah para nabi, baca sejarah para rasul. Itu dapat menguatkan iman, Pak. Allah berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Kami kisahkan kepada engkau, wahai Nabi besar Muhammad, kisah-kisah para nabi, para rasul. Kisah Nabi Adam ada dalam Quran, kisah Nabi Sulaiman, kisah Nabi Allah Ibrahim, kisah Nabi Allah Musa, kisah Nabi Yahya, kisah Nabi Allah Isa. Allah kisahkan kepada Nabi besar Muhammad linutsabbita bihi fu'adak, untuk memantapkan, meneguhkan jiwa Nabi besar Muhammad. Wa ja'aka fi hadil haqq, dan dalam kisah para nabi, para rasul itu nyata, bukan fiktif. Itu ada kebenaran di dalamnya. Wa mau'izatun, ada nasihat. Wa dzikra lil mu'minin, dan pengingat bagi orang-orang beriman. Orang yang beriman
ketika dia dengar kisah para nabi para rasul, pasti dia akan ingat, dia akan sadar, dia akan tersentuh pasti. Sedikit orang sekecil apapun imannya, kalau diingetin, disadarin, dia dengar kisah para nabi para rasul, pasti tersentuh hatinya. Sebagaimana bara, itu kalau bara masih ada, kita kipas, apinya nyala atau tidak? Ini kita mau nyate ini, itu ada hak, ada motong kambing mau nyate, selama baranya masih ada di kipas, nyala kan apinya? Orang senakal apapun dia, sejahat apapun dia, sejauh apapun dia dengan Allah dan Rasulnya, tapi ketika dia mendengar kisah-kisah dalam Al-Quran, dia mendengar kisah para nabi, dia mendengar kisah orang-orang jahat, ancaman-ancaman Allah bagi mereka, pasti hatinya pasti tersentuh, hatinya pasti tergugah, di hatinya pasti ada harapan, di hatinya pasti ada ketakutan, pasti tidak mungkin tidak. Kenapa? Wa dzikra lil mu'minin. Allah menutup firman-Nya, wa dzikra lil mu'minin, itu ada pengingat bagi orang-orang beriman. Tapi kalau di hatinya udah gak ada iman sama sekali, ibaratnya udah gak ada bara, mau diceritain bagaimanapun, mau diingetin bagaimanapun, ya gak ngefek, Pak. Gak ngefek. Ibarat ini baratnya udah gak ada, ini mau kita kipasin bagaimanapun, kira-kira apinya nyala apa tidak? Pakai kipas, sekalipun kita pakai kipas, tapi baratnya udah habis, udah jadi abu, bisa gak Pak nyala api? Gak bisa. Ya, jadi ketika kita dengar Quran, dengar janji-janji Allah mengenai surga, ancaman-ancaman Allah mengenai neraka, tapi hati kita biasa-biasa saja, tidak ada harapan, tidak ada ketakutan, oh hati-hati, masalah sama iman kita berarti. Karena apa? Orang yang ada imannya, sekecil apapun pasti terbuka, pasti ada rasa takut. Ya Allah, sampai kapan saya begini? Ya Allah, ini saya masih malas untuk ibadah. Ya Allah, ini saya masih terus-menerus berbuat dosa. Ini kalau saya mati begini, kira-kira gimana nasib saya di akhirat? Pasti Pak, gak mungkin tidak itu. Jadi penting kita baca sifat-sifat orang baik, para nabi, para rasul, mendengarkan kisah mereka dan bagaimana nasib mereka. Nabi kita Muhammad SAW, Allah menggambarkan dalam Al-Quran bahwasanya Nabi besar Muhammad itu anak yatim dan juga fakir. Ini kira-kira gimana Pak? Yatim, fakir. Gimana kira-kira nasibnya? Gimana kira-kira masa depannya? Masa depan gak kelihatan. Anak yatim dan juga fakir. Semoga ini semua bermanfaat. Kurang lebih saya maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.